pikir, cak mana caranya orang pintar dapat begawe sama dia. Jadi, definisi pintar yang sesungguhnya adalah ketika kamu adalah orang yang bodoh di akademis, tetapi kamu mampu mempekerjakan orang pintar di tempat kamu. Jadi, apa kau? Wah, asal sur. Emang ini gawe gila memang. Oh, dia tadi nana di sana. Jerawat aku pecah, guys. Selamat pagi. Wah, Aku kira tadi berdarah. Jadi rutinitas kita di kantor pagi-pagi ketika di Sabtu yang tidak terlalu sibuk adalah ini nah, nimbang badan. Nimbang badan dan diskusi tidak penting. Aku punya pertanyaan guys ya. Menurut kamu definisi orang bodoh sama orang pintar itu cak mano? Terus menurut kamu pintar yang sesungguhnya tuh seperti apa? Nah, kita tanya ya sama udah penting itu. Menurut aku orang pintar itu pintar dalam akademis, terus juga pintar dalam ibadah sama pengetahuan agama. Tahu dengan Nusa. Itu sih menurut aku secara datang. Coba tanya ngapa matonya tuh itu. Jadi tadi pagi aku mandi ya guys ya. Terus aku tuh cuci muka. Terus ada kacau kan dengan mandi. Pas aku noleh, terkejut lah aku ada darah netes. Aku lupa darah, ada tanya aku lupa kalau di sini ada jerawat. Jadi langsung cuci pas habis mandi tuh gini aku kasih betadin. Itu. Kalau aku udah aneh jawab ada darah di muka aku biasa. Udah biasa dari SMP jerawatan berdarah-darah lah biasa. Yang penting jangan hati guys yang berdarah. Menurut aku definisi orang pintar itu Nyontek gue lagi chatan sama kakak mana? Kakak kandung. Baru nuh hai. Kakak kamu besar. Kakak kandung. Oh, cepat. Terus apa tadi? Definisi orang pintar tuh ketika dia bisa menempatkan dirinya dimanapun. Misalnya ketika dia bertemu dengan orang yang akademiknya tidak pintar, dia bisa biasa baik, dia tidak menggurui. Terus ketika dia bertemu dengan orang yang lebih pintar, dia sadar, oh ternyata di atas aku nih ada lagi yang lebih pintar, kayak itu. Definisi orang bodoh, aku bukan dari segi akademik, dari segi apapun bukan dari situ. Menurut aku definisi orang bodoh adalah ketika dia tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Itu definisi orang bodoh. Misalnya dia deket sama orang banyak kawan, hokinya luas segala macam, tapi dia tidak bisa mengambil situasinya. Misalnya kenalan sama ini, terus kan kita tuh tidak tahu rezeki kita dari mana-mana kan, bisa jadi rezeki kita tuh dari kawan kita yang baru kenal. Itu definisi orang bodoh menurut gue. Definisi pintar sesungguhnya. Pintar sesungguhnya. Sudah tadi pertama sudah. Ya, tambahin ya. Aduh, nyangkut. Perbedaan orang pintar dulu, oke. Orang pintar tuh biasanya dia kayak dulu lagi bahas ini my hobby guys. Ntar ya kita lihat deh. Kita lihat deh. Pas aja dulu. Pas aja dulu ya. Terus kok mana videonya kakek? Nah, masuk ini konten. Nah, tolong. Ini suamiku guys, dia lagi di Mongolia, lagi gawin. Mana nih uangnya hilang dari mana? Ini lagi konten lagi di konten dulu. Jadi kayak mana tadi lupa? Sampai lupa kita. Definisi pintar sesungguhnya.
pintar tuh biasanya dia berpacu dalam bukan berpacu dalam buku ilmu, pokoknya yang akademis lah ya. Itu biasanya orang pintar. Orang bodoh biasanya dia ada berpacu dalam itu, tapi otaknya dia pikir cak mana caranya orang pintar pacak bergawe sama dia. Jadi, definisi pintar yang sesungguhnya adalah ketika kamu adalah orang yang bodoh di akademis, tetapi kamu mampu mempekerjakan orang pintar di tempat kamu. Benar. Benar. Nama lainnya adalah calak. Iya. Jadi karena biasanya orang pintar tuh berpacu dalam untuk cak mana dia pintar, nilainya bagus, dan dia tamat kuliah cepat dengan nilai yang besar dan bergawe di perusahaan. Kalau orang bodoh, dia berpikir cak mana caranya membuka lapangan kerja karena dia tahu dia tidak pintar dan dia pasti tidak diterima di perusahaan besar itu. Cak mana caranya dia bisa buat perusahaan dan orang pintar bergawe sama dia. Caranya Itu adalah orang bodoh karena dia tahu kekurangan dia tidak terlalu pintar tadi. Dia selalu belajar lagi praktek. Oh, dari belajar praktek dia mak ini. Itu aku. Jadi kalau seandainya aku kurang cepet mau memahami seandainya teori ya. Tapi ketika praktek aku belajar, makanya aku senang berkumpul sama orang pintar, berkumpul sama orang hebat, orang kaya. Bukan untuk aku nak biar nggak sama cak mereka, bukan. Aku pengen ilmu dia tuh cak mana sih bisa jadi kaya. Ilmu mereka tuh cak mana sih bisa punya banyak pegawai, bisa dengan otak yang menurut aku tidak terlalu pintar. Bahkan even banyak pengusaha yang tidak tamat S2, S1 apalagi. Cuman tamat SMP, tamatan SMA tapi dia sukses. Itu artinya kalau memang kita ada kemauan, keinginan, ya bisa. Yang penting tuh belajar. Dan harus belajar terus. Jangan sampai puas di keadaan sekarang. Jangan pernah berada di zona nyaman. Karena biasanya uang tuh kalau berada di zona nyaman tidak mau lari. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Dan uang pintar biasanya sok. benar. Karena dia ngerasa pintar, uang yang bodoh itu dianggapnya kau tuh tidak baca apa-apa. Iya, ngerti laku salah. Uang bodoh tuh sebenarnya belajar. Oh, mak ini, mak itu. Akhirnya dia akan lebih pintar dari kamu. Jadi bukan ngejak juga uang pintar tuh semuanya tidak, tapi kebanyakan karena dia dari kecil ditekan sama uang tuanya untuk kalau orang pintar belajar akhirnya lupa bahwa uang tuanya bahwa anak itu butuh bermain, bukan hanya butuh belajar. Itu kalau lupa orang tua tuh. Jadi ada waktunya budak tuh. Iya, anak tuh berkreativitas dengan bermain. Mestinya aku tuh sebenarnya pengen kalau aku jadi menteri istilahnya pendidikan. Pokoknya aku tuh pengen sebenarnya sekolah ini di Indonesia ini sedikit jamnya itu nah. Ngapa sih jam di sekolah tuh banyak? Maksud aku tuh harus sampai jam 3 sekarang kan. Dari SD di anak-anak tuh belum lagi kaki ada tugas. Belum les. Akhirnya anak tuh bosen, akhirnya dia males belajar. Akhirnya tidak masuk. Jadi cak mana caranya sekolah di Indonesia ini kayak di luar negeri, kayak di Jepang, kayak di Amerika. Tahu nggak sekolah di luar negeri itu cak mana? Cuman berapa jam dia? 2 jam, 3 jam sudahnya. Cak kuliah. Mungkin di luar itu lebih ke itu ya, bakat ya. Dia harus gali bakatnya dewe. Cak mana caranya dia basicnya bagusnya di mana? Dia ada kate patokan. Belum tahu di umur berapa. Kita kan kalau sekolah kan harus bisa menguasai seluruh mata pelajaran. Padahal yang dipakai cuman kamu kayak kemampuan tidak, misalnya kita belajar matematika, aljabar segala macam dipakai tidak dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, dipakainya tuh sedikit. Soalnya memang kayak orang teknik adanya orang teknik ada hitung-hitungan kan kalau saya buat rap ada dipakai itu Jadi tapi harus ini ya. makanya kayak di luar negeri dia harus sudah dari kecil tuh sudah tahu. Sekarang dia nih hobi melukis, andanya contohnya seni, masuk kelas seni dari awal. Nggak usah nak belajar ini, nak gambar, nak ngitung-ngitung segala macam, tidak penting. Jadi dari awal sudah tahu jenguk, oh anak kita hobi ini, ngitung-ngitungnya pintar, masuklah untuk Jadi tahu konsentrasinya di mana. konsentrasi. Iya, tidak terlalu banyak baca sejarah, baca itu kan kaget ini dewe.
Itu sih kalau harus diperbaiki dari perkembangan pendidikan di Indonesia, menurut aku kan kayak itu.